Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sri Handayani Dan saya Rizal Nuriksan. Kami dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan yang ada di Arab Saudi, serta membandingkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan memiliki berbagai masalah yang kompleks. Ada beberapa masalah umum, contohnya aksesibilitas yang kurang merata, kurangnya sumber daya alam, kurikulum yang ketinggalan zaman, serta tantangan untuk mewujudkan dan kependidikan dengan kebutuhan yang sering berubah-ubah. Nah, sistem itu sendiri ialah seperangkat komponen dan unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran dan suasana pembelajaran yang aktif dan efektif. Sistem pendidikan di Arab Saudi pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara-negara Arab lainnya, terutama kurikulum di Mesir, Maroko, dan yang lain-lain, yang mana mereka lebih menekankan pada mata pembelajaran keagamaan. Pada dasarnya, kurikulum untuk setiap sekolah antara pria dan wanita itu sama. Namun, untuk wanita sendiri, mereka menambahkan yang namanya pembelajaran manajemen rumah tangga. Sementara untuk yang pria, mereka menambahkan pendidikan jasmani, yang mana tidak diajarkan untuk wanita. Penerapan kurikulum dimonitori melalui berbagai cara, seperti melalui kepala sekolah, kunjungan oleh para inspektur di kantor-kantor distrik, dan juga melalui sistem ujian akhir yang mencakup seluruh materi yang seharusnya diajarkan pada setiap semester. Pemilihan metode mengajar berbeda antara masing-masing mata pelajaran. Guru-guru mata pelajaran agama akan lebih menekankan pada sistem hafalan dan jarang sekali menggunakan media-media atau peralatan mengajar selain dari papan tulis dan spidol. Guru bahasa Arab menggunakan papan tulis di samping menggunakan metode hafalan teks. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya adalah dari angka partisipasi orang atau anak-anak yang bersekolah. Yang kedua adalah menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Misalnya itu seperti perbedaan ketersediaan alat antara di kota dan di pedesaan. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. Langkah keempat adalah pemerintah akan menambahkan jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau guru sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer serta perpustakaan di sekolah-sekolah. Langkah yang keenam adalah pemerintah juga akan meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini anggarannya itu dikisarkan sekitar 44 triliun. Langkah yang ketujuh adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Kemudian terakhir adalah pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia disebut dengan sistem pendidikan nasional yang mempunyai arti keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, perbandingan pendidikan di Arab dengan pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, struktur dan organisasi. Arab Saudi memiliki sistem pendidikan yang lebih terpusat dengan kurikulum nasional yang seragam di seluruh negara. Sedangkan di sisi lain, Indonesia memiliki pendidikan yang lebih terdesentralisasi dengan kurikulum yang bisa bervariasi antar provinsi dan kabupaten.
Yang kedua yaitu pendidikan agama. Arab Saudi memiliki pendidikan agama Islam yang menjadi berbagai integral dari kurikulumnya. Sementara Indonesia memiliki beragam agama dan pendidikan agama Islam. Hanya satu dari beberapa mata pelajaran agama yang diajarkan di Indonesia. Yang ketiga yaitu sekolah untuk perempuan. Di Arab Saudi, sejarahnya terdapat perbatasan terhadap pendidikan perempuan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan signifikasi dalam akses perempuan ke pendidikan di Indonesia. Pendidikan untuk perempuan telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan tanpa pembatasan. Yang keempat yaitu infrastruktur dan fasilitas. Di Arab Saudi biasanya memiliki infrastruktur pendidikan yang modern dan fasilitas yang lengkap, terutama di kota-kota besar. Sedangkan di Indonesia, infrastruktur pendidikan bervariasi tergantung pada lokasi geografis, dengan banyak daerah pedesaan masih menghadapi tantangan dalam hal akses fasilitasi. Yang kelima yaitu kualitas pendidikan. Di Arab Saudi sering kali memiliki anggaran yang besar untuk pendidikan, tetapi ada kritik terhadap kualitas pendidikannya, terutama dalam hal kurikulum yang kurang berfokus pada keterampilan praktis dan pengembangan kritis. Sedangkan di Indonesia, kualitas pendidikan juga bervariasi dengan tantangan dalam hal standar pendidikan dan kualitas pembelajaran. Meskipun terdapat perbedaan signifikasi, kedua negara tersebut menghadapi tantangan yang mirip dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman. Oke teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.